Jumpa lagi dalam DJ Vlog Channel, teman-teman. Seperti kita ketahui, di dalam mobil listrik Chery Omoda E5 itu kan aplikasi untuk entertainmentnya sangat-sangat minim ya. Ya standar adalah seperti radio, lalu ada aplikasi pemutar video yang bisa membaca file-file kita yang kita bisa baca dari USB ya. Tapi tetap saja masih dirasa kurang. Nah, sebetulnya kita patut berterima kasih kepada Google yang telah menyediakan aplikasi Android Auto, di mana di dalam Android Auto kita bisa menjalankan beberapa aplikasi hiburan ya seperti Spotify dan lain-lain. Tapi itu pun masih dirasa kurang ya, karena semakin kemari kan teknologi semakin maju, semakin banyak aplikasi yang kita butuh akses selama kita perjalanan. Apalagi kalau kita perjalanan jarak jauh keluar kota ya. Kalau untuk dalam kota mungkin cukup lah aplikasi yang standar. Tapi kalau kita sedang keluar kota atau kita bawa keluarga, bawa anak yang kadang mereka juga butuh hiburan selama perjalanan daripada mereka mati gaya atau bosan. Nah, dalam video ini saya coba sharing bagaimana sih kita bisa menambahkan aplikasi-aplikasi hiburan lainnya yang populer sekarang ya, yang relevan untuk saat ini di dalam Android Auto kita. Nah, kita tetap memanfaatkan fitur atau aplikasi Android Auto. Kenapa? Karena kan kita tidak bisa install aplikasi di dalam standar head unit software bawaan dari si Chery Omoda E5 ini. Ya, sideload pun kayaknya nggak bisa ya. Jadi saya coba memberikan cara atau tutorial bagaimana cara menambahkan aplikasi-aplikasi hiburan ke dalam Android Auto-nya. Nah, dalam video ini saya mencoba memperkenalkan satu aplikasi yang bisa diakses lewat Android Auto, yaitu aplikasi Fermata Auto, di mana dengan aplikasi Fermata Auto, teman-teman bisa mengakses aplikasi-aplikasi kekinian seperti YouTube, Netflix, dan lain-lain. Oke, sebelum memulai, teman-teman perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah handphone Android. Pastikan Androidnya adalah versi 13 ke bawah. Lalu Anda perlu mendownload suatu aplikasi yang bernama AAAD, yaitu Android Auto Apps Downloader. Nah, untuk mendownload aplikasi ini, teman-teman silakan download dari APK Pure atau APK Mirror dan lain-lain. Silakan download software atau aplikasi AAAD. Ya. Nah, kalau sudah, kita coba lakukan langkah pertama. Yang pertama adalah silakan Anda masuk ke Android Auto di dalam handphone Android Anda ya. Nah, yang pertama-tama Anda harus memastikan supaya kita bisa menginsert aplikasi ke dalam Android Auto. Anda pastikan Android Auto Anda sedang masuk ke dalam developer mode. Nah, caranya adalah jadi di dalam menu connection, lalu Android Auto, Anda scroll ke bawah itu ada version ya, Anda ketuk 3 kali. Nah, tadi saya salah ketuk masuknya ke versi dari si Android Auto tersebut ya. Jadi ketuk 3 kali ya. Nah, nanti Anda akan muncul pertanyaan apakah allow development setting, Anda jawab yes. Nah, untuk memastikan bahwa benar Anda sudah masuk ke dalam Android Auto-nya dalam development setting, nanti ada menu tuh ya, development mode ya, atau application setting ya. Anda pilih yang application mode-nya, Anda klik. Lalu nanti Anda pilih ke developer. Ya. Lalu yang di bawah lagi ada perlu yang Anda lakukan setting, yaitu di bagian enable unknown resource ya. Unknown resource-nya Anda centang. Kenapa? Karena kan nanti kita akan menginstal aplikasi yang nggak jelas ya siapa punya ya. Jadi kita mempersilahkan Android Auto untuk mengakses itu ya. Nah, kalau sudah, kita coba buka file AAAD yang sudah Anda download tadi. Anda simpan di mana ya. Kalau sudah, kita coba install. Nanti akan muncul pertanyaan, Anda pilih packet installer. Do you want to install this app? Anda jawab yes. Nah, nanti software AAAD-nya akan diinstal. Nah, jadi kita tidak perlu merut ya. Jadi
teman-teman nggak usah khawatir, Androidnya tidak kita perlu root ya, jadi tidak ada sesuatu yang hal-hal aneh-aneh yang kita perlu lakukan yang mungkin menyebabkan warranty dari handphone Anda hilang. Oh ya, selama proses instalasi ini pastikan baterai dari handphone Anda mencukupi. Ya, maksudnya adalah jangan sampai proses instalasinya gagal. Kalau sampai gagal pun atau korup, Anda bisa uninstall untuk bisa segera menginstal lagi dari aplikasi si AAAD ini. Nah, kita tunggu sebentar, kita pastikan prosesnya memang lumayan agak lama. Nah, kalau sampai nanti instalasinya selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai akan dikasih tahu bahwa aplikasinya sudah terinstall, kita mau open atau tidak. Nah, kita katakan no dulu ya, kita coba pastikan aplikasinya ada nggak sih di dalam handphone kita. Nah, itu ada ya, sudah ada lambangnya seperti gambar mobil warnanya hitam. Nah, kalau kita jalankan nanti muncul pertanyaan bla 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 before proceeding enable the installation. Nah, ini maksudnya adalah software AAD ini kan unknown ya, jadi kita mesti aktifkan dulu ya. Kita tekan aja tombol setting, nanti kita aktifkan. Nah, nanti dia akan berjalan. Nah, di dalam aplikasi AAD ini banyak sebetulnya ya aplikasi yang kita bisa install seperti CarStream ya. CarStream ini udah saya pernah coba ya, Screen Auto, AA Mirror dan sebagainya. Ini sebetulnya AA Mirror, AA Stream itu ya aplikasi yang lama ya, zaman dulu ya. Jadi yang terbaru tuh sepertinya CarStream dan Fermata Auto. Nah, kalau sudah, kita pilih saja Fermata Auto. Nah, nanti akan dia tanya you're about to download bla bla bla. Nah, nanti mendownloadnya pun dari AAAD ya, kita pilih yes. Nanti si Fermata Auto akan di-download dan langsung masuk ke dalam proses instalasi lewat AAAD. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa harus lewat sini, bisa nggak kita download terpisah? Nah, jadi saya pernah coba kayaknya gagal ya. Jadi maksudnya gini, kenapa kita harus perlu download dan install lewat AAAD? Karena si AAAD inilah yang membantu menginsertkan aplikasi kita ke dalam Android Auto. Jadi kayaknya ini wajib punya. Nah, do you want to install? Nah, download sudah berhasil, lalu ditanya apakah kita akan menginstal, jawab aja yes. Nah, ini proses instalasinya juga lumayan lama ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa saya lebih memilih Fermata Auto ketimbang CarStream. CarStream saya udah pernah coba, cuman ada satu kelemahannya, yaitu dia menjalankan aplikasi YouTube apa adanya. Nah, kalau Fermata Auto kelebihannya adalah kita bisa mengakses aplikasi YouTube tanpa iklan. Jadi seperti kita langganan YouTube Premium. Jadi setiap kali mau iklan dia kayak di skip gitu. Ya, dia bisa mendetek bahwa ini iklan, dia skip untuk menjalankan next video. Nah, itu yang salah satu yang saya suka. Lalu yang kedua adalah dia ada browser. Ya, dimana kalau kita sudah bisa dapat aplikasi browser, apa yang terjadi? Ya, kita bisa mengakses apapun. Contoh, kita mau buka Netflix, ya udah kita nggak perlu install Netflix. Kita jalankan aja ke www.netflix.com, nanti kita login ke sana. Atau mau jalankan Disney, silakan. Ya, yang sudah saya coba Netflix. Oke, kita balik lagi ke laptop. Di situ saya katakan instalasi sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Oke, nah kalau Fermata apps-nya sudah berhasil diinstal, maka nanti akan muncul tuh ikonnya ya, jadi tinggal kita jalankan saja. Nah, pertama-tama kita harus setup dulu Fermatanya, kita jalankan lewat handphone. Nah, ini kita bisa set ya, jadi masalah folder, lalu juga masalah YouTube. Nah, YouTube ada di mana? Nah, menunya ada di kanan. Nah, supaya gampang diakses, kita geser ke kiri. Ya, caranya tinggal diklik aja, tahan, nanti akan muncul icon move left, kita move left aja. Karena defaultnya dia di paling kanan, jadi nanti kalau jalan di Android Auto takutnya sulit dicapai ya. Ini saya coba geser-geser dulu, jadi semua icon di bawah bisa digeser. Nah, ini saya coba jalankan YouTube-nya ya, jadi coba saya searching sebuah lagu misalnya gitu ya. Bener jalan nggak nih? Nah, YouTube-nya jalan ya dari sisi aplikasinya. Nah, sekarang saya mau setup folder. Jadi folder ini di Fermata Auto gunanya adalah untuk bisa mengakses folder yang ada di handphone kita.
Jadi teman-teman kalau seandainya ingin mengakses file musik atau mengakses file film juga bisa. Oke, pertama-tama dikasih dulu ya hak akses supaya dia bisa mengakses storage kita. Nah, kita pilih nih mau folder apa ya. Kalau sudah, nanti kita tinggal centang aja supaya nanti pada saat kita akses folder tersebut dia sudah langsung default ke folder yang kita pilih tadi. Jadi kalau teman-teman punya file musik atau file film, taruh aja di dalam satu folder ya, kumpulin di situ semua supaya gampang carinya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba colok ke Omoda E5. Nah, pada saat dicolok ke Omoda E5, ini defaultnya saya sudah nyalakan itu ya, apa namanya, Google Map. Nah, kalau kita akses ke aplikasi, itu kita pilih Fermata Auto. Nah, ini saya contoh mengakses file musik yang ada di handphone saya, filenya MP4. Nah, kalau pengen mengakses menu lain, tinggal klik panah yang ke atas itu, kita jalankan, pilih misalnya YouTube misalnya. Nah, itu YouTube-nya udah bisa ya. Saya pilih suatu lagu ya. Nah, YouTube-nya lancar jaya. Nah, Fermata Auto by default dia itu bisa tampilannya besar ya. Jadi map kita yang kecil. Jadi kalau kita pilih yang besar, mapnya besar, dia nanti kayak semacam Spotify. Nah, ini saya coba buka akses browser ya, dan saya masuk ke Netflix ya. Nah, kita nanti coba sign in aja, silahkan teman-teman coba. Nah, kalau sudah bisa akses Netflix, artinya kan kita bisa akses yang lain ya, misalnya Disney, Hotstar, dan lain-lain. Ya, tinggal teman-teman sign in, teman-teman bisa menikmati Netflix. Nah, masalah internetnya dia pakai apa? Dia pakai paket data yang ada di handphone kita. Nah, ini tadi seperti saya bilang, salah satu kelebihan Fermata adalah tidak ada iklan. Nah, ini coba lagunya saya majuin ya, untuk segera skip ke next video. Nah, biasanya kan ada iklan tuh. Nah, dia di skip, dia langsung ke lagu berikutnya. Nah, ini salah satu alasan saya lebih pilih Fermata Auto ketimbang Carstream. Oh ya, buat tambahan, jadi Fermata Auto ini setelah kita insert ke dalam Android Auto kita, ini bisa diakses lewat mobil manapun. Jadi kalau teman-teman mau akses lewat mobil EV yang lain atau mobil lain yang mensupport Android Auto, harusnya nggak ada masalah. Nah, ini saya ambil contoh, saya menjalankan Fermata Auto lewat mobil listrik yang lain, yaitu BYD Seal. Caranya pun sama ya, selama sudah connect ke Android Auto, kita jalankan Fermata Autonya, dia juga langsung jalan. Ini saya contoh pakai BYD Seal menjalankan Google Map dan YouTube.
Untuk mengakses filenya pun sama ya, kita pilih yang folder, nanti kita pilih file MP4 kita atau MP3 kita, yaitu di folder yang tadi kita sudah tambahkan atau kita daftarkan di dalam aplikasi Firmata Auto. Oke, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman yang ingin mengakses YouTube di kendaraan Anda. Tapi sekali lagi, saya peringatkan tidak boleh berkendara sambil nonton video. Saya ucapkan terima kasih, indahnya berbagi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.